Awal tahun, Julia Prastini alias Jule sudah bikin geger lagi. Jandana Daehoon ini tampil pede pakai tank top dan joget-joget di akun media sosialnya. Lihat penampilan Jule, sudah bisa dipastikan kalau Jule fix menanggalkan hijabnya. Fakta Jule lepas hijab bahkan dengan rambut merahnya sebenarnya sudah sempat ramai ketika foto Jule dan Safri di lift maupun ketika di playground dengan anak-anaknya. Barangkali Jule memang suka bikin gebrakan. Di waktu bersamaan, ibu tiga anak ini diduga sempat tertangkap mata kamera netizen tengah liburan di Bali bareng aktor ganteng Jeffrey Nicole. Makin ugal-ugalan, makin berani dan makin gaspol, gonta-ganti pasangan dalam hitungan hari. Urat malu seolah sudah putus, Jule yang ketahuan selingkuh dengan Safri Muhammad saat masih berstatus istri juga jadi pelakor untuk sahabatnya sendiri. Belum juga reda isu teman tapi mesra dengan Yusman Kusuma alias Yuka, Jule langsung pepet Jeffrey Nicole. Jeffrey pun auto kena sentil netizen yang gerah dengan kelakuan Jule. Sementara Jule tancap gas berburu cinta baru, Daehoon yang sempat dikabarkan dekat dengan diva Azura, kini mulai punya kesibukan baru. Ya, Daehoon mulai berlatih tinju. Entah ingin tampil lebih maskulin atau alasan ingin lebih sehat, tapi berkembang spekulasi bahwa Daehoon pilih tinju sebagai bentuk pelampiasan sakit hatinya pada Jule. Bukan rahasia umum lagi kalau sejumlah laki-laki yang dipepet Jule memang punya hobi bahkan profesi sebagai petinju. Safri Muhammad, Yuka, sampai yang terbaru Jeffrey Nicole. Murni ingin buktikan diri pada Jule bahwa dirinya juga bisa tinju atau jangan-jangan masih belum ikhlas? Aku sih nggak mau gimana, aku nggak mau buka aib apa segala macam, itu nggak mau. Dan itu santai aja. Aku jujur, aku udah ikhlas dengan semua hal yang terjadi buat aku. Udah selesai dan anak-anak akan dijagain sama aku, ya. Dan udah. Sejak rumah tangganya menjadi konsumsi publik, Daehoon memang tak banyak komentar. Bahkan ketika sang mantan makin ugal-ugalan, ia memilih no comment karena tak ingin akan berbuntut saling buka aib. Gak salah kalau sikap Daehoon ini bikin banjir pujian kaum hawa di dunia maya, sampai-sampai ada istilah suami online. Selama aku di dunia sosial media gitu, aku nggak bakal jatuhin siapapun. Aku udah capek aja sih kayak gitu. Jadi kalian nggak usah minta klarifikasi apapun, aku nggak bakal buka mulut ya. Hahaha. Wartawan aja aku nggak pernah buka mulut. Hahaha. Jadi kalian minta klarifikasi, minta pendapatan, nggak ada. Tapi ya aku akan berusaha untuk bikin anak-anak aku bahagia. Urusan bikin anak-anak bahagia, selebgram berdarah Korea ini sepertinya tak perlu diragukan. Dapatkan hak asuh anak, Daehoon bahkan memutuskan untuk tetap tinggal di Indonesia. Apakah ini demi ketiga anaknya tetap bisa bertemu bebas dengan ibunya, atau ada alasan lain? Karena biayanya luar biasa guys, karena sekarang aku kan nggak punya rumah di Korea, rumahnya di Indonesia. Kalau aku ke Korea sama anak-anak, pertama aku wajib ikut orang tua aku, karena aku sendiri nggak bisa handle semua di Korea. Anak-anak kan anaknya 3 kan banyak. Dan aku udah tanya ke papa dan kata dia kali ini jangan dulu karena masih dingin pertama, kedua anak-anak nggak ingat apa-apa terlalu muda. Jadi kalau Juno udah 5 tahun dan gitu boleh, tapi sekarang sayang uangnya itu kata papaku. Dan ketiga, kamu perlu istirahat udah gitu. Gino and I have decided to part ways. My prayers are always with him, and his prayers are always with me.
Begitulah sedikit penggalan kalimat yang ditulis Yasmin Napper saat mengumumkan bahwa ia dan Giorgino Abraham sudah putus. Kabar putusnya Gino dan Yasmin pun langsung bikin kecewa sejumlah fansnya. Pasangan yang telah menjalin hubungan asmara selama 4 tahun ini harus kandas di tengah jalan. Padahal meski awal hubungan mereka sempat tuai pro kontra yang bikin Yasmin ragu, namun tahun berlalu keduanya malah banjir dukungan. Tapi apa mau dikata, kalau awal tahun ini justru jadi awal bagi hidup mereka masing-masing. Jadi apapun yang mereka sumpahkan, mereka jelek-jelekin kamu, didoain putus, didoain harus sama ini, didoain sama itu, kenapa sama Gino. Kamu jangan terpengaruh sama itu. Kamu punya keluarga yang kamu harus diskusikan nih. Apakah Gino baik buat kamu, Yasmin? Yang penting sekarang aku jujur aja sama diri aku, apa yang aku rasakan, aku tulus, ya, dan dia pun juga sama. Whatever will be, aku harap di Indonesia lebih bisa open minded masalah peraturan-peraturan seperti itu. Jujur pada kata hati hingga hubungan cinta keduanya pun berjalan dalam waktu yang tak sebentar. Meski tak diketahui pasti alasan keduanya memilih putus, namun kuat dugaan bahwa hal ini lantaran perbedaan Gino dan Yasmin. Padahal Gino mengaku sangat merasakan nyaman dan cocok dengan Yasmin meski usia mereka terpaut hampir 9 tahun. Orangnya nggak tahu ya, mungkin terlalu cuek ya. Terus aku tipe yang I live for today, aku menikmati every moment gitu. Ya akhirnya Tuhan kasih open, bisa coba lihat meskipun beda usia, tapi ya kita lihat ke depannya seperti apa. Di bawah santai aja sih, masih sama-sama muda juga, nggak buru-buru. Aku akan lebih milih lebih ke pasangan ya. Even though I don't know, with my position, karena keluarga aku memang we're really close, jadi advices apapun pasti aku tampung. Tapi kalau aku merasa enggak, aku tetap akan. And they still support you. Iya, itu pernikahan beda sebenarnya. Which I think honestly from my point of view, ya udah kalau gue cinta sama cewek gue cocok, masa harus lepas dan putus gara-gara. Di tengah hebohnya kabar putus Gino dan Yasmin yang diduga karena perbedaan, membuka asmara Gino sebelumnya dengan Eilish Ferguson ramai diperbincangkan. Hal ini lantaran Gino dan Eilish, perempuan berdarah Skotlandia, justru punya prinsip yang sama. Tapi mengapa hubungannya kandas juga? Aku pernah deket sama perempuan, dipaksain pun kalau nggak cocok ya nggak cocok. Jadi terkadang kalau dapet cocoknya dan saling pengertiannya di agama yang berbeda, apakah itu salah? Masa pencarian cinta sejati Gino pernah berbuntut pada image red flag lantaran ia gonta-ganti pasangan. Aktor berdarah Indonesia Belanda ini tercatat pernah menjalin cinta dengan beberapa perempuan cantik. Sebut saja Irish Bella, Angela Gelsha, Aurelie Moremans, dan Michelle Zudit. Ya aku nggak tahu lah ke depannya. Iya. Ya setiap orang pasti punya sometimes kita mengulangi suatu masalah, ada yang orang bilang ya kamu bodoh, kamu mengulangi masalah yang sama. Tapi ada orang yang tetap mengulangi ke problema itu lagi, ya hasilnya beda. Konsekuensi pasti sudah aku pikirin sih, Bun. Coba ya begini, aku tipenya yang ya udahlah, kita lihat aja gimana. Dan aku juga tidak pernah berharap bahwa pasangan aku harus pindah atau bagaimana, maksudnya pasti ada cara sih gitu. Jadi tapi ya kalau memang berjodoh-jodoh sih, kalau enggak ya saya legowo. Lama tak terdengar kabarnya, Manohara Odelia tiba-tiba viral dan trending di media sosial.
Mano trending gara-gara surat terbuka untuk media massa dan media sosial di seluruh Indonesia. Kalau Mano tidak mau terus disebut dalam narasi sebagai mantan istri Pangeran Kelantan. Karena Mano sekarang lagi happy-happy punya pacar baru, konten kreator asal Denmark yang banyak bikin konten di Indonesia, Christian Hansen. Tidak diketahui pasti kapan tanggal jadian Mano dan Hansen. Yang jelas, awal tahun 2026 ini, Mano masuk dalam rekap komplikasi foto Hansen selama tahun 2025 yang diposting di media sosialnya. Nah, cuma publish punya pacar baru, bule Denmark, Manohara juga bikin pengumuman mengejutkan kalau ia sudah memutuskan kontak dan hubungan silaturahmi dengan ibu kandungnya, Daisy Fajarina. Mano mengambil keputusan ini karena ia mengalami trauma masa lalu dan menganggap ibunya hanya memanfaatkannya sejak usia belia. Mano menganggap putus kontak dengan ibunya sebagai salah satu upaya untuk penyembuhan diri dan menjauhkan dari lingkungan yang dianggapnya toksik. Kalau fakta yang ada itu mencemarkan nama baik mereka, ya that's beyond my control gitu kan. Aku kan hanya ngomong ke media, ke press yang apa adanya aja. I was just telling my story dari pihak aku. Seperti mereka yang sebelum aku berhasil pulang kan banyak banget orang yang disuruh ngomong-ngomongin fitnah yang bilangnya mama bohong, yang aku sebenarnya senang. Tapi alhamdulillah aku berhasil keluar dan berhasil pulang. Aku sendiri bisa ngomong my experience dari mulutku sendiri gitu. Jadi kalau mereka merasa itu keberatan ya I can't do anything about it, tapi menurut aku sih seharusnya enggak. Kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan pemain sinetron Andres Adelio terhadap Friselda Prilea atau Ical sudah berproses di Polda Metro Jaya. Andres yang dilaporkan Ical terancam dengan hukuman 12 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah. Di balik bayang-bayang hukuman penjara dan denda ratusan juta, terkuak fakta mencengangkan. Selama kurun waktu September 2024 sampai dengan Mei 2025, Andres yang beberapa kali melakukan hubungan dengan Ical, diam-diam ternyata merekam adegan tersebut. Dan rekaman video itu pun dijadikan Andres sebagai alat untuk mengancam dan memaksa Ical sampai akhirnya Ical hamil. Terlapor terpaksa melakukan hubungan layaknya dengan terlapor dikarenakan terlapor mengirimkan video yang mana video tersebut mengenai ada rekaman hubungan yang direkam tanpa sepengetahuan korban. Dia kasih saya gertakan untuk saya tetap stay sama dia dan gak pergi dari hubungan ini. Video yang divideokan tanpa sepertujuan saya. Baik dia dan keluarganya. Tapi nggak mau nahan-nahan orang untuk melakukan apapun. Sudah melakukan hal yang baik. Gitu loh, sudah melakukan semuanya sesuai komunikasi, semuanya kita juga udah ada kesepakatan. Lantas, akankah Ical menjadikan rekaman video tersebut sebagai alat bukti untuk memenjarakan Andres? Dari awal aku udah bilang kalau dia nggak mau tanggung jawab, aku akan viralin dia atau aku akan pakai jalur hukum. Tapi mungkin untuk dia itu hanya penggertakan sampai akhirnya dia lepas tanggung jawab. Dicap sebagai laki-laki tidak bertanggung jawab karena sudah menghamili Ical, Andres Adelio pun langsung bereaksi. Andres menduga Ical punya agenda terselubung dengan mengumbar aibnya di depan umum. Andres mengaku sudah ada kesepakatan antara dirinya dengan Ical untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Dikasihnya? Kayaknya netizen Indonesia udah pinter deh. Kalau aku bacain komen-komennya mereka udah tahu kok tujuannya apa. Motifnya apa? Nggak tahu. Kalau memang kedua belah pihak sudah ada kesepakatan, terus akhirnya viral, menurut kamu apa motifnya? Aku aja nggak tahu kenapa dia seperti itu. Apa yang dicari mungkin? Apa Nggak yang tahu. dicari? Aku nggak mau komen. Kesepakatan antara keluarganya seperti apa sih, Bang? Ada semua ada rapi. Berarti Semua ada keluargamu ketemu dengan keluarga beliau atau hanya dirimu yang menghadapi keluarga Aku perwakilan keluarga sama Bang Ramzi selaku pengacara karena mama papaku sudah memberikan surat kuasa untuk Bang Ramzi. Katanya nggak ada kesepakatan. Kesepakatan apa? Kalau ada kesepakatan kan ada hitam di atas putih kan? Ya udah, tanyakan saja ke dia kalau memang ada, silakan sampaikan ke penyidik.
Sampai saat ini saya selalu meminta pertanggungjawaban dia untuk mempertemukan saya dengan keluarganya, tapi dia nggak pernah mau mempertemukan saya. Bahkan keluarga saya pun ditolak untuk datang ke rumahnya. Aib masa lalunya diumbar, nama baiknya tercemar, karirnya terancam hancur. Andres Adelio pun tak tinggal diam. Dalam waktu dekat, ia siap menyerang balik Ical dan membongkar semuanya kepada halayak ramai. Nanti seperti tadi aku bilang di awal, kita pasti akan nanti undang teman-teman supaya lebih lebih hikmat. Bukti-bukti untuk membantah itu semua lu sudah siapkan. Banyak. Ada berapa bukti? Jangan dulu, jangan sekarang dong. Itu kan peluru, nggak boleh seperti sekarang. Intinya ada. Saya pribadi mungkin dari awal saya tahu saya hamil, saya meminta pertanggungjawaban untuk dinikahi. Tapi sampai saat ini karena tidak ada itikat baik dan saya sudah melakukan semuanya sendirian, hanya saya dan keluarga saya hanya minta pertanggungjawaban, keadilan untuk anak saya melalui jalur hukum. Naga-naganya nih pemirsa udah sampai tahap mentok, terus lapor ke polisi deh. Soalnya Icel ya pasti punya alasan yang kuat banget ya. Ngebongkar aib demi mendapatkan tanggung jawab seorang laki-laki yang bernama Andres Adelio. Lagi viral banget loh pemirsa. Awalnya Andres ini ngakunya nggak kenal gitu. Ujung-ujungnya disodorin bukti-bukti terus kepatok deh. Gak bisa ngelak lagi sekarang ya. Parahnya nih pemirsa, aduh mohon maaf banget nih kalau misalkan ada yang nonton di bawah umur nih ya. Ada video syur gitu dan dibuat untuk jadi bahan ancaman. Aduh, kalau emang bener nih, aduh itu sih udah kayak apa ya, pelanggaran banget nih gitu. Well, maupun ada bukti atau gimana pun juga, polisi antara Andres dan juga Ical kayaknya butuh banget nih keterangan dan juga penjelasan yang lebih mantap lagi ya. Intinya sih, siapa yang berbuat harus bertanggung jawab, ya kan ya? Oke pemirsa, selamat pagi semuanya, bersama saya Robby Purba. Pagi hari ini seperti biasa nge-spill cerita selebriti kita yang paling hot dan juga viral hanya di obrolan seputar selebriti. Kita lanjut ya, kayaknya ini para selebriti kita lagi demen banget oplas alias operasi plastik rubah sana sini. Nah ini kali ini adalah istrinya dari Bang Denny Cagur yang dibilang sekarang mirip sama Teh Meli Guslow. Masa iya sih? Kita lihat nanti perbedaannya selengkapnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di obrolan seputar selebriti. Belum genap 2 bulan menikah dengan Ruli Anggi Akbar alias Ezel, komedian Boyan sudah diterpa ujian cukup dahsyat. Suami Boyan dilaporkan ke Polda Metro Jaya dengan pasal penggelapan dan penipuan oleh 2 rekan bisnisnya, Rio dan Marlin, karena diduga menggelapkan dana sebesar 300 juta rupiah. Ancaman 4 tahun penjara pun membayangi suami Boyan. Biasanya buntu ya, jadi kemarin kita udah sampaikan bahwa itu kan berakhir di tanggal 5. Jadi 5 Januari 2026 dan sekarang udah tanggal 6, maka kita melakukan upaya hukum. Tidak ada etikat baiknya untuk menyelesaikan sebagaimana dengan waktu yang kita berikan. Bukan LP ya pada Polda Metro Jaya dan alhamdulillah diterima dengan baik oleh pihak SPKT. Adapun pasal yang kami duga ya, di sini ada dua pasal, yang 492 dan pasal 486. Ancamannya 4 tahun. Ya memang dari awal itu sebelum ada perjanjian ini juga sudah mengenal ya, sudah ada komunikasi gitu dan orangnya juga sopan gitu ya. Kita lihatnya kan dosen ya, gitu. sekolah tinggi ya. Ya. Harusnya kan berakhlak gitu ya. Suaminya dilaporkan ke polisi dan terancam hukuman 4 tahun penjara. Boyan terlihat santai saja. Boyan tetap melakukan kegiatannya sebagai artis, syuting, dan syuting. Ini pasti kalau pesan dari lama apa itu? PO. Inden. PO mah bus ya. PO Rianto.
Di balik padatnya aktivitas syuting, tersirat kalau Boyen sangat kecewa dengan kelakuan suaminya yang diduga melakukan aksi tipu-tipu investasi. Tak hanya Boyen, andai kata Ruli Anggi Akbar benar-benar terjerat kasus penipuan dan penggelapan uang, sahabat dekat Boyen, Anwar Sanjaya, sepertinya yang paling kecewa dan terpukul. Karena sebelum Boyen resmi menikah dengan Ruli, Anwar yang memberikan wejangan dan nasihat soal jodoh kepada Boyen. Selalu konsen banget sama Boyen. Bahkan sebelum Boyen kabarin mau nikah, aku telepon Boyen, cari laki-laki yang bener ya. Aku bilang gitu, yang bener-bener sayang seutuhnya sama Boyen, mencintai apa adanya. Harus nyari suami yang bisa levelnya di atas Boyen dan melindungi lahir dan batin. Bahagia kita ya. Alhamdulillah bahagia. Ya, pokoknya doain aja, mudah-mudahan kita langgeng, jadi pasangan yang semua ya. Pokoknya bahagia terus ya. Amin. Semoga buat teman-teman mohon doanya yang baik-baik. Sebenarnya udah 2 tahun. Sudah 2 tahun, cuman memang sedikit tertutup. Karena kita kayak tadinya dikir kita cuma kayak ya udah gitu, lama-lama dia ngajakin saya sama dia. Gas lah. Kan saya kan emang dari kemarin kan bilang ya ke teman-teman media kan, saya nggak mau nyari jodoh, saya mau nyari pacar, nggak mau cari pacar, tapi mau nyari jodoh gitu kan, nyari pasangan hidup gitu kan yang buat pacaran. Pasti kan pacaran udah ya. Terus akhirnya dia sama saya. Santi Widyastuti atau yang kerap disapa Santi Deni, istri dari Denny Cagur, tengah menjadi sorotan lantaran mengalami perubahan drastis di wajahnya pasca pulang liburan dari Korea. Netizen pun menduga jika selain liburan, Santi juga menjalani oplas alias operasi plastik hingga membuat wajahnya terlihat lebih tirus dan cantik, berbeda dengan sebelumnya yang terlihat cabi. Namun, alih-alih ingin tampil cantik, netizen malah menyebut penampilan Santi mirip Melly Goeslaw hingga perpaduan wajah Melly dan aura kasih. Suka sama teh Santi sebelum oplas? Lebih cantik dulu, kalau sekarang kayak Melly Goeslaw. Dituding menjalani oplas, Santi pun akhirnya angkat bicara sambil menjawab pertanyaan netizen yang meminta agar wajah Santi dikembalikan seperti dulu. Santi pun membantah menjalani oplas dan mengaku perubahan wajahnya lantaran bobot tubuhnya sudah turun. Betul sekali, Teteh Santi Deni cantikan yang dulu, cius lo teh. Balikin sono, balikin apanya yang mesti dibalikin. Gak ada, aku gak minjem hidung orang, aku gak minjem bibir orang. Gak ada yang dipakai filler juga, enggak. Jika Santi membantah oplas dan ada Tambunan malah ketagihan melakukan oplas. Setelah menjalani implan payudara di Bangkok jelang akhir tahun lalu, kabarnya ibu satu anak ini masih belum puas dan rencananya akan kembali menjalani implan, namun bukan implan payudara, melainkan implan gigi. Sebenarnya udah lama banget kepengen. Udah coba untuk riset cara-cara lain yang lebih tidak besar prosedurnya gitu. Tapi ternyata kayaknya ujung-ujungnya kayaknya harus dengan cara ini, implan, dan implan itu menakutkan buat aku. Melakukan implan gigi memang sudah direncanakan sejak lama, namun lantaran Denada takut dengan beberapa prosedur, terpaksa menunda hal tersebut. Namun lagi-lagi demi estetika dan agar penampilannya, Denada akhirnya berani untuk menjalani implan gigi. Iya, memang kalau soal masalah gigi ini, jadi aku tuh entah kenapa, aku nggak ngerti ini apakah memang ada orang lain yang seperti aku juga, tapi ada gigi aku itu yang kayak dari gigi susu terus nggak ada gantinya. Sebenarnya letaknya agak di belakang, nggak terlalu kelihatan. Cuma kadang-kadang kalau aku tuh lagi di depan kamera banget, atau aku lagi nyanyi, atau khususnya sebenarnya kalau aku lagi nge-rap sih, karena kan kurang bisa kontrol muka dan mulut ya kalau lagi nge-rap tuh benar-benar harus. Sehingga aku suka kadang-kadang merasa, aduh ini ganggu deh gitu, ganggu penampilan tapi secara estetik aja. Jadi aku mikir aku kepengen untuk benerin itu di dokter gigi. 90-an, 2000-an udah pernah nge-swag sampai ke ibuan, Batak, Banyuwan.
Penampilan artis berusia 47 tahun ini memang makin percaya diri pasca menjalani oplas dan implan payudara. Denada pun kian berani tampil seksi hingga menuai pro dan kontra. Benarkah alasan Denada ketagihan oplas demi menjaga eksistensi agar tak kalah dengan pendatang baru yang muda dan cantik? Ya sekarang kalau kita melihat semua pro dan kontra itu pasti ada. Ya banyak orang yang mungkin merasa aku itu terlalu insecure ya sebagai seorang perempuan gitu ya. Apalagi mungkin yang usia 2 kepala 4 gitu kan ya. Di atas segalanya pun karena aku sebagai seorang perempuan mungkin kepengen terlihat lebih cantik. Kalau ditanya apa sih sebenarnya, kalau ditanya tuh kayak gini-gini adalah hal yang aku nikmatin nggak? Sebenarnya tuh dulu aku tuh cuek banget, tapi kan semakin kesini semakin tahu bahwa di dunia entertainment tidak bisa seperti itu gitu. Ya, sejak menjalani oplas pertama kali pada tahun 2023 di Korea, Denada jadi ketagihan oplas. Buktinya, tahun 2025, tepatnya bulan Februari, ia kembali ke Korea untuk menjalani forehead lift atau ponytail lift atau pengencangan otot dan kulit di bagian atas wajah hingga dahi. Dan pada bulan Juni dan November, Denada memilih terbang ke Bangkok untuk menjalani rhinoplasty alias operasi hidung dan juga implan payudara. Benarkah Denada menghabiskan biaya miliaran demi bisa mendapatkan body goals yang diinginkannya? You can keep watching if you want to. Operasi plastik, implan sana sini, luar biasa cucoknya kakak Denada satu ini pemirsa ya. Demi cantik paripurna dirubah semua kayaknya bentuk aslinya. Tapi satu yang gak dirubah, hatinya. Soalnya orangnya memang baik banget pemirsa. Tapi katanya sih operasi plastik itu emang kayak nagih gitu pemirsa. Kayak makan sambal di dalam bakso gitu. Pengen terus lagi. Nah kalau kakak Dena nih ngerasa ada yang kurang dikit langsung cus terbang. Itu bisa ke Thailand atau mungkin ke Korea Selatan. Ya soalnya doi kan pakai uang sendiri, miliaran rupiah lagi, bukan endorsan kayak yang lain-lainnya gitu. Nah kalau Kak Dena ini kan udah clear, tapi sekarang yang jadi atau mungkin jadi pembicaraannya para netizen, ini adalah jadi istrinya dari Kang Denny Cagur pemirsa. Katanya sih wajahnya tuh mendadak berubah dan sekarang nih ya kakak Shanti ini jadi mirip banget sama Teh Mili Guslo. Emang bener cuman implan doang atau mungkin juga ada filler-filler dikit atau beneran ada oplasnya? Soalnya kan katanya Teh Shanti ini baru pulang dari Korea. Yaudah nanti kita cari tahu tentang ini semua ya. Nah selanjutnya pemirsa, katanya si Onyo dituding pilih Ruben Onsu ketimbang Sarwendah. Gara-gara kehadiran Gio nih, apa iya beneran? Yaudah kabar selengkapnya sesaat lagi, tetap di obrolan seputar selebriti. Pemirsa, imbas curhatan Ruben Onsu yang merasa figurnya dimatikan sebagai ayah tak dianggap membuat Betran Peto atau yang kerap disapa Onyo angkat bicara. Sebagai anak yang dekat dengan Ruben, Onyo seolah membenarkan curhatan Ruben dan sebagai bentuk pembelaan diri, lantaran Ruben dianggap ayah tak bertanggung jawab. Banyak yang juga komen, ini bapaknya kemana, ini ayah yang gak bertanggung jawab. Tidak apa-apa, mungkin itu menurut kalian. Kalau menurutku, aku menganggap bahwa ayahku itu bertanggung jawab, dia masih urus anak-anaknya. Tudingan yang dialamatkan Ruben sebagai ayah tak bertanggung jawab bisa jadi lantaran selama ini Ruben jarang dilibatkan di momen-momen spesial Tania dan Thalia. Apalagi kedua putrinya kini lebih sering bersama Sarwendah dan Gio. Benarkah Ruben sudah lama tak bertemu dengan kedua putrinya? Setauku udah lama nggak ketemu, dan juga kapan ya terakhir ya? Pokoknya sebelum Natal ya. Lantas benarkah Sarwendah memang membatasi Ruben bertemu dengan anak-anak? Seperti apa Onyo menguatkan Ruben di saat tengah rindu berat dengan kedua adiknya? Mungkin adik-adik lagi senang dengan kayak permainan mereka sekarang sama teman-teman. Mereka juga lagi senang nongkrong sama teman-teman. Jadi aku cuman bilang sama ayah ya nggak apa-apa, masih ada aku kok.
gitu, nggak apa-apa, masih bisa jalan sama aku juga, terus juga masih bisa nanti kapan-kapan kalau misalkan emang adik-adik gue bisa, ya kita jalan bareng adik-adik gitu. Berbeda dengan kedua adiknya yang lebih dekat dengan Gio, Onyo malah lebih senang melewatkan momen-momen spesial seperti Natal dan Tahun Baru bersama Ruben dibandingkan dengan Bunda Wenda dan Gio. Kalau misalkan aku, banyak yang komen kalau bilang gini tentang diriku juga, tentang aku, kayak kok Onyo nggak sama Bunda Natalannya, kok Onyo nggak Natalan sama Bunda di rumah gitu. Kalau menurutku ini diriku sendiri, mungkin kalau misalkan kakak-kakak dengar atau nonton aku lagi wawancara, aku cuma mau bilang bahwa aku hanya mau Natalan sama ayahku. Apa tanggapan Onyo melihat Thalia dan Tania lebih dekat dengan Gio? Benarkah Onyo merasa tak dianggap oleh Gio? Kalau aku sendiri, karena ya kalau adikku happy, ya nggak apa-apa. Aku pun melihat bundaku happy juga, aku happy-happy aja. Aku jarang di rumah sih, aku jarang di rumah gitu. Aku ada kerjaan juga, terus juga aku juga ada kuliah, aku juga ada main sama teman-teman gitu. Karena kan aku di rumah, setiap aku datang ke rumah, ya bunda live gitu. Ya, kalau untuk kakak tadi tanya kedekatannya gimana, mungkin karena emang gak ngobrol terlalu banyak aja gitu. Jadi karena kan emang, pas aku datang ya mereka lagi kerja gitu. Pas aku datang, Angga Gio sama Bunda ya lagi kerja juga. Amanda Manopo dan Fajar Satboy makin hari makin klop, kompak, dan koplak aja. Gak cuma di depan layar kaca dan saat konten bareng saja di media sosial, ketika Fajar tiba-tiba ngeblank dan out fokus saat ditanya awak media soal soundtrack, Manda pun tanpa ragu memarahi Fajar di depan kamera wartawan. Kamu isi soundtrack nggak? Oh, soundtrack enggak. Ada truknya, Pak Ardi sendiri ada. Lagu. Memang kesabaran saya memang setipis tisu sih. Jadi gak usah membangun chemistry lagi karena memang emang aslinya aja memang begitu sebenarnya aku sama dia. Jadi rasanya senang banget ya maksudnya. Dia seneng malah kalau dia melin. Apa ngomelin itu kan tanda rasa kayak apa ya? Menurut aku rasa sayang gitu, ngasih perhatian gitu. Iya. Karena kalau orang berulah nggak ditegur itu kayak kayak bodo amat. Iya, cuek. Kak Amanda baik banget ngajarin aku. Boleh jadi marahnya Manda pada Fajar memang pertanda sayang. Tapi tidak takutkah Manda kandungannya akan bermasalah gegara sering marah-marah sama Fajar dan calon anak pertamanya dan Kenny Austin nanti pas lahir mirip Fajar Satboy? Enggak, itu biasa aja, emang suka yang mini-mini aja. Doain aja, lancar semuanya. Awas. Pemirsa, ibarat kakak adik ketemu gede mereka berdua ini ya. Amanda Manopo dan juga Fajar Satboy. Ya kompak juga iya, sama-sama koplak juga iya. Yang satu ngomel-ngomel tapi sayang banget. Yang satunya lagi flat banget kalau misalkan diomelin. Mereka tuh kawin banget pokoknya. Tapi yang pasti Bumil Manda, tolong jaga emosinya. Banyak-banyak sabar ngadepin Fajar. Dan kalau kata netizen sih, tolong deh sering-sering ucapin namanya tuh Mit Amit gitu ya. Takut aja calon babynya ini jadi mirip sama Satboy gitu. Tapi kalau misalkan rezekinya mirip sama Fajar Satboy, nggak apa-apa banget kan, top check banget tuh ya. Pokoknya pasti buat Manda sehat-sehat terus. Dan Fajar tolong jangan mancing kesabaran terus gitu. Dan kayak ini dijagain deh Bumilnya. Takutnya kesurupan sama Fajar Satboy. Oke pemirsa, agak kerasa 1 jam saya sudah menemani Anda semua. Saksikan terus ya obrolan seputar selebriti dari Senin sampai dengan Jumat jam 7:30 pagi hanya di GTV. Sampai sekarang saya Robby Purba pamit and have a nice day. Dadah!